Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Jayati Arinovia Santi, mahasiswa Pendidikan Sejarah Pascasarjana Universitas Negeri Malang Angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resensi saya mengenai artikel dengan judul Rekonstruksi Metode Discovery Learning melalui pemanfaatan video blog kesejarahan memperkuat sejarah merekatkan Indonesia. Pendidikan merupakan sektor strategis dalam pembangunan bangsa Indonesia. Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam suku etnis bangsa, budaya, adat istiadat, serta bahasa, tidak dipungkiri jika konflik sering terjadi. Konflik horizontal ini juga dilatar belakangi oleh perbedaan letak geografis. Pendidikan seharusnya mampu mendewasakan manusia untuk lebih meminimalisir konflik horizontal yang terjadi. Tujuan pendidikan di Indonesia bisa dirangkum menjadi 3 aspek yang ingin dicapai. Yang pertama adalah aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Pembangunan karakter yang merupakan salah satu tujuan pendidikan di Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Di dalam aturan tersebut jelas bahwa negara memiliki harapan mendapatkan manusia yang cerdas intelektual tetapi dilandasi dengan rasa ketuhanan yang tinggi juga penghormatan terhadap sesama manusianya. Selain itu, untuk mewujudkan 3 aspek tujuan pendidikan tersebut, pembelajaran yang syarat akan nilai juga berkontribusi terhadap pembelajaran di abad 21 ini. Salah satu tanggung jawab yang diemban oleh pembelajaran abad 21 ini adalah melalui pembelajaran sejarah yang syarat akan nilai. Pembelajaran sejarah yang syarat akan nilai ini dapat digali melalui aktivitas manusia di masa lampau yang terutama mengenai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia melalui semangat kerja keras, gotong royong, toleransi yang masih relevan dengan pendidikan di abad 21 ini. Peristiwa-peristiwa besar sejarah dan tokoh-tokoh penting dalam sejarah nasional Indonesia terkadang sedikit mengabaikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di daerah. Padahal sejarah lokal atau peristiwa yang terjadi di daerah memiliki kontribusi yang besar terhadap sejarah nasional di Indonesia. Nah, belajar sejarah terkadang membuat siswa jenuh karena metode yang digunakan oleh guru adalah ceramah. Namun sekarang dengan mengikuti perkembangan zaman, belajar dari masa lalu atau belajar sejarah itu sudah menggunakan metode masa kini. Di dalam artikel ini, pembelajaran sejarah digunakan melalui pembelajaran pemanfaatan video blog atau yang sering kita kenal dengan vlog. Pembelajaran sejarah di abad 21 bukan hanya menekankan pada transfer pengetahuan dari guru atau pengajar kepada siswa, namun juga melakukan pembelajaran yang bermakna melalui aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Pembelajaran sejarah merupakan pelajaran yang memiliki peranan penting dalam upaya untuk mempersatukan bangsa Indonesia dengan menunjukkan sikap dan tindakan manusia Indonesia di masa lampau. Aktivitas manusia Indonesia dapat ditunjukkan dalam berbagai dimensi keterampilan, cara berpikir, pandangan hidup, sikap keagamaan, dan juga sikap terhadap sesama manusia lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pentingnya mempelajari perjalanan bangsa Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses menyatakan bahwa ada 3 aspek yang ingin dicapai dalam pembelajaran, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dielaborasi. Dalam rangka menjembatani 3 aspek tadi, ini dikembangkan melalui kurikulum 2013, di mana dalam kurikulum 2013 ini menghendaki peranan peserta didik yang lebih aktif untuk menggali informasi atau pengetahuan yang ia dapat dari pengajar. Peserta didiklah yang menjadi pusat pembelajaran, maka dalam kurikulum 2013 ini metode yang hendak dikembangkan salah satunya adalah melalui metode discovery learning. Metode discovery learning ini memfasilitasi siswa agar memiliki keterlibatan aktif dan juga pengalaman langsung melalui pendekatan pembelajaran yang ilmiah atau saintifik. Salah satu pelajaran yang dapat mengembangkan discovery learning tentunya adalah pembelajaran sejarah.
Pembelajaran sejarah membahas peristiwa masa lampau dan seringkali membahas peristiwa besar di wilayah tertentu. Kondisi tersebut menimbulkan jarak antara pembelajaran sejarah dengan siswa, baik dalam segi ruang maupun segi waktu. Dua konsep ini yang menjadi ciri khas sejarah terkadang belum terakomodir sehingga memberikan jarak antara siswa dengan peristiwa di masa lampau. Padahal sejarah yang diberikan atau yang dipelajari oleh siswa itu jika kita bisa menggali sejarah yang ada di sekitar kita, itu memiliki kedekatan dengan siswa-siswa sekarang. Sejarah lokal yang disampaikan dalam artikel ini mengenai sejarah lokal yang ada di Kota Bandung, karena penelitian dilakukan di Kota Bandung. Pengajar dalam menyampaikan materi di dalam kelas itu sedikit banyak menyisipkan materi-materi tentang peristiwa lokal atau peristiwa yang ada di sekitar mereka ke dalam kelas, tanpa harus keluar dari periodisasi sejarah yang sedang dibahas di dalam kelas. Kendala dalam penyampaian sejarah lokal yang pertama adalah kendala waktu, karena dalam setiap pertemuan, dalam satu minggunya, pelajaran sejarah hanya ditempuh dalam waktu 2 kali 45 menit. Padahal materi yang harus disampaikan ini beragam dan banyak sekali. Kemudian, kendala yang kedua adalah kendala sumber. Sumber ini berkaitan dengan materi atau sejarah lokal yang akan dibahas oleh pengajar di dalam kelas. Jika sejarah lokal atau peristiwa di sekitar mereka sudah banyak ditulis oleh para sejarawan, sudah banyak literatur yang diterbitkan, ini akan memudahkan pengajar dalam membahas lebih dalam. Namun jika literatur atau sumber yang didapatkan hanya sedikit, ini akan menimbulkan kendala bagi pengajar untuk menyampaikan sejarah lokal ke dalam kelas. Karena seorang pengajar tentunya juga harus menggali lebih dalam mengenai peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Selain dua kendala tadi, tuntutan seorang pengajar juga tidak hanya menyampaikan pengetahuan kepada siswa, namun juga harus memanajemen kelas untuk kondusif dan berbagai tuntutan administrasi lainnya. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat ini, seorang pengajar juga harus mampu mengikuti perkembangan zaman biar up to date agar siswa semangat belajar sejarah. Kemudian dalam artikel kali ini, seorang pengajar menggunakan media vlog untuk belajar mengenai sejarah lokalnya. Misalkan di dalam sejarah lokal ini yang dibahas mengenai materi yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang KD 3.3 mengenai dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa. Nah, pengajar melakukan sebuah persepsi atau sebuah stimulus terhadap siswa dengan menyampaikan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa penjajahan Eropa. Nah, di dalam pembelajaran sejarah melalui pemanfaatan vlog ini, sebelumnya seorang guru harus melihat kembali RPP yang telah dibuatnya pada awal semester guna untuk bagaimana dia harus memanajemen kelas dengan baik. Kemudian pada tahap pelaksanaan, seperti yang saya bilang tadi, guru memberikan persepsi mengenai daerah Priangan, tempat tinggal mereka, tempat tinggal di sekitar sekolah mereka. Kemudian pada tahap persepsi selanjutnya, guru akan memberikan sajian. Dia membawa beberapa komoditas masa kolonial, yakni teh, pala, cengkeh, coklat yang dibawa dalam kelas. Kemudian dia menyuruh siswanya untuk memberikan tanggapan atau respon. Nah, ini guna mendekatkan peristiwa sejarah kepada siswa. Kemudian setelah itu guru akan mempresentasikan atau menampilkan video-video yang sudah dikumpulkan oleh para siswa dan kemudian dibahas bersama, didiskusikan ke dalam kelas. Nah, kemudian setelah video semua terkumpul dan didiskusikan bersama-sama, akan dilakukan yang namanya evaluasi. Namun di dalam artikel ini evaluasinya tidak dilakukan karena hanya dalam satu penelitian saja, sehingga belum semua video dipresentasikan di dalam kelas. Dalam
belajar sejarah menggunakan pemanfaatan media vlog ini, siswa mengalami dua pengalaman belajar. Yang pertama, siswa mengetahui sejarah tempat tinggal mereka karena dia akan berusaha untuk menggali peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar mereka dengan banyak cara, dengan melakukan wawancara terhadap tokoh-tokoh penting atau membaca literatur di sana-sini guna untuk menambahkan atau melengkapi materi yang akan dia jadikan sebagai bahan dalam vlognya mereka. Kemudian dia juga akan mengalami pengalaman belajar untuk mengolah video yang telah mereka buat menjadi menarik. Jadi media atau vlog yang mereka gunakan tidak hanya sekedar menampilkan menampilkan video rekaman ceramah mereka, namun juga dilengkapi dengan gambar atau tampilan-tampilan yang relevan dengan yang mereka bahas. Jadi, kesimpulan dari artikel yang sudah saya resensi kali ini, yang pertama adalah bahwa pembelajaran sejarah syarat akan muatan pengembangan rasa nasionalisme bangsa. Karena dengan belajar sejarah kita akan menjadi tahu sejarah bangsa Indonesia di masa lalu dan akan meningkatkan rasa kecintaan kita terhadap tanah air. Yang kedua, kontribusi sejarah lokal berpengaruh terhadap sejarah nasional Indonesia. Bahwa sejarah lokal ini juga merangkai satu sama lain saling berkaitan untuk membuat sebuah sejarah nasional Indonesia. Yang ketiga, sejarah lokal menjembatani jarak antara ruang, waktu dari siswa dengan peristiwa di masa lalu. Sehingga membuat siswa berpikir kritis terhadap wilayah di sekitar siswa, di sekitar tempat tinggal mereka. Jadi mereka semakin dekat dengan peristiwa-peristiwa sejarah di masa lampau. Kemudian, belajar sejarah lokal ini juga tidak akan keluar dari periodisasi sejarah nasional Indonesia karena seorang pengajar juga harus pandai-pandai mencari cara bagaimana peristiwa sejarah lokal ini dapat masuk ke dalam sejarah nasional Indonesia tanpa keluar dari periodisasi yang dipelajari oleh siswa. Jadi setiap pengajar harus mampu mencari celah untuk mengajarkan peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar tempat tinggal mereka untuk dimasukkan ke dalam peristiwa besar atau ke dalam materi yang ada di kurikulum yang terdapat dalam buku pegangan siswa maupun guru. Nah, menurut saya pembelajaran sejarah lokal ini memang harus digalakkan atau harus ditingkatkan lagi peranannya atau kontribusinya di dalam pelajaran sejarah di dalam kelas. Nah, karena itu tadi belajar sejarah lokal itu memberikan kontribusi yang penting bagi sejarah Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.